Yusuf Kala tanggapi Rizal Ramli, "Menteri jangan asal bicara." Bagaimana tidak? Pada waktu 2015 yang lalu, Rizal Ramli mengkritik pembangunan proyek listrik 35.000 megawatt pada tahun 2015 yang lalu. Dan Jokowi pun juga merespon kritikan Rizal Ramli tersebut. Padahal Rizal Ramli pada waktu menjadi Menteri Jokowi dan seharusnya membantu dan meringankan beban Presiden Joko Widodo, tetapi malah mengkritik jika proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt adalah proyek yang sangat ambisius. Dan Jokowi pun meresponnya, yaitu merespon dengan tugas menteri adalah mencari solusi, bukan hanya mengkritik. Dan juga Rizal Ramli pada waktu menjadi menteri juga mengkritik pembelian unit Airbus Garuda 350 XWB Garuda Indonesia. Dia mengkritik jika Garuda Indonesia membeli pesawat Airbus 350 XWB dari Perancis dan hasil hutang dari Bank Cina sebanyak 44 miliar US, maka PT Garuda Indonesia akan bangkrut. Dan langsung ditimpali dengan JK, "Kalau tidak paham situasinya, jangan berbicara." Jadi menteri itu jangan asal berbicara. Padahal menurut JK, pesawat Airbus 350 XWB belum pada proses pembelian. Pada waktu Rizal Ramli menjadi menteri saja sudah melakukan kritik sana sini. Apakah Rizal Ramli kepingin menjadi presiden? Makanya Rizal Ramli direshuffle di kabinet era Jokowi karena Rizal Ramli memiliki ego yang sangat tinggi. Makanya juga Indonesia butuh Undang-Undang Cipta Kerja karena mengurangi ego sektoral di pemerintahan. Nah, semua ini terbongkar gara-gara Rizal Ramli belak-belakan dijegal Yusuf Kala pada waktu menjadi menteri era SBY maupun di era Jokowi. Nah, gara-gara ini juga saya menemukan sebuah sumber berita yang menyebutkan bahwa Rizal Ramli adalah menteri yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada waktu itu, Rizal Ramli mengkritik pembelian pesawat Airbus XWJ dari Perancis dan juga mengkritik pembangunan mega proyek listrik 35.000 megawatt. Dan Rizal Ramli mengkritik jika pembangunan mega proyek listrik sebesar 35.000 megawatt adalah ambisius. Dan Jokowi pun tidak terima. Tugas menteri adalah sebagai pencari solusi, bukan malah mengkritik, malah menyebut proyek listrik 35.000 megawatt adalah proyek ambisius. Dan ternyata di era Jokowi tidak ada yang mustahil. Di tangan Pak Jokowi, semua berjalan dengan lancar dan sesuai target. Tentunya di bawah para menterinya yang bekerja tim yang sangat ulet dan juga ingin Indonesia maju, ingin Indonesia berbenah menjadi Indonesia yang saat ini berkomitmen ingin mensejahterakan rakyat Indonesia, ingin memajukan Indonesia, ingin memperlihatkan Indonesia kepada dunia tentunya. Dan juga Rizal Ramli pernah mengkritik pembelian pesawat Airbus XWJ dari Perancis. Dan jika PT Garuda melakukan pembelian pesawat Airbus ini dengan pinjaman, maka Rizal Ramli malah mengusulkan pembatalan pembelian pesawat Airbus XWJ. Lah, pertanyaannya Rizal Ramli itu siapa? Padahal cuma sebagai menteri, kok malah mengkritik di kementerian lainnya dan bukan otoritas di kementerian Rizal Ramli. Untung saja Rizal Ramli direshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. JK tanggapi Rizal Ramli, "Menteri jangan asal bicara." Komentar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli soal pembelian pesawat Garuda Indonesia berbuntut panjang. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan Rizal sudah ditegur oleh Presiden Joko Widodo. Kala menilai berbahaya seorang menteri berbicara tapi tak paham konteks.
Ya tentu semua menteri harus paham dulu, baru bicara. Jangan bicara tanpa memahami persoalannya, kata Yusuf Kala saat ditemui di Kompleks DPR Republik Indonesia, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2015 yang lalu. Rizal Ramli mengkritisi keputusan Garuda yang ingin membeli pesawat model Airbus untuk menambah persediaan pesawat bagi maskapai itu. Menurut JK, tindakan Rizal tersebut mencerminkan bahwa dia tidak paham dengan apa yang dia katakan. Kala mengatakan saat ini yang sedang terjadi baru pada tahap penandatanganan letter of intent dan belum masuk dalam ranah pembelian. Itu sudah ditegur oleh Pak Presiden, dan saya ini baru berminat dan bukan kesepakatan jual beli, jadi semua sesuai keadaan, ujar Yusuf Kala. Pemesanan Airbus model A350 XBB oleh Garuda Indonesia menjadi kontroversi setelah beberapa waktu lalu Rizal Ramli mengatakan bakal mengusulkan pembatalan kesepakatan tersebut. Rizal bilang tidak ingin Garuda kembali bangkrut akibat harus berutang untuk memesan 30 unit pesawat Airbus besutan baru pabrikan asal Prancis. Pasalnya, maskapai plat merah itu menurut Rizal ingin menggunakan A350 XBB sebagai armada yang melayani penerbangan rute-rute baru menuju Eropa. Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman 44,5 miliar US dari China Aviation Bank untuk beli pesawat Airbus 350 XWB sebanyak 30 unit. Itu hanya cocok Jakarta Amerika dan Jakarta Eropa, ujar Rizal beberapa waktu lalu. Rizal juga dikritisi atas sikapnya terhadap proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang digadang-gadang pemerintahan Joko Widodo. Dia menilai program listrik itu terlalu ambisius, apalagi masih ada pekerjaan rumah, pembangunan proyek pembangkit listrik ribuan megawatt dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan tetap akan melaksanakan proyek tersebut sesuai dengan rencana awal pemerintah. Terkait soal pembangkit listrik ini, Kala mengatakan listrik adalah persoalan kebutuhan dan merupakan prasarana. Itu artinya, kata dia, sebelum membangun sesuatu, prasarananya harus ada. Sebelum membangun industri, listriknya harus ada. Listriknya harus dilebihkan, jangan pas-pasan, katanya. Menurut Yusuf Kala, perkataan Rizal Ramli yang menyebut proyek terlalu ambisius dianggap telah mengurangi wibawa Presiden Joko Widodo. Menurutnya, yang meresmikan semuanya adalah Jokowi dan bukan dirinya. Ini artinya memandang kurang pantas pada Pak Jokowi, malah mengurangi kewibawaan Presiden, kata dia. Rizal Ramli dikenal sebagai seorang ekonom senior di tanah air. Hal tersebut ternyata pernah membuat Presiden Jokowi meminta dirinya menjabat sebagai seorang Menteri Perekonomian Republik Indonesia. Namun, baru-baru ini Rizal Ramli mengungkap sebuah cerita yang cukup mengejutkan. Ia mengaku bahwa dirinya selalu mendapat penolakan untuk menjadi menteri dari Yusuf Kala. Penolakan tersebut tidak terjadi hanya satu kali, melainkan beberapa kali. Rizal Ramli mengaku bahwa dulu Jokowi pernah meminta dirinya untuk menjabat menjadi Menteri Perekonomian. Hal tersebut dikatakan oleh ekonom senior ini dalam tayangan saluran YouTube Karni Ilyas Club. Waktu dia Jokowi jadi presiden, dia maunya Rizal Ramli jadi Menteri Ekonomi, kata dia. Namun terdapat salah satu fakta menarik yang diungkapkan oleh Rizal Ramli. Kala dirinya diminta jadi Menteri Perekonomian, ia mengatakan bahwa permintaan Jokowi saat itu tidak disetujui oleh dan ditolak Yusuf Kala. Tapi JK selalu memblok saya. Pokoknya JK enggak mau Rizal Ramli pegang ekonom dan keuangan, lanjut Rizal. Rizal juga mengatakan bahwa dirinya dulu sempat akan dijadikan Menteri Perhubungan pada era Presiden SBY. Namun lagi-lagi JK mengganjal hal tersebut. Sama juga waktu SBY juga sudah tanda tangan. Bahkan Rizal Ramli menjadi Menteri Perhubungan diganjal sama JK, Ibu Rizal Ramli. Diungkapkan oleh Rizal bahwa kala Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, namanya masih dipertahankan setelah diganjal menjadi Menteri Perhubungan oleh Yusuf Kala. Nama Rizal dipertahankan untuk menjadi Menteri Keuangan, namun ternyata hal tersebut kembali ditolak oleh Yusuf Kala. Bahkan saat Rizal akan dijadikan Menteri BUMN, JK juga menolaknya. Waktu itu SBY mempertahankan jadi Menteri Keuangan, JK enggak setuju lagi. Akhirnya SBY minta Rizal Ramli menjadi Menteri BUMN, dia enggak setuju lagi, paparnya.
Akhirnya ekonom tersebut diminta agar menjadi Menteri Bidang Kemaritiman. Awalnya Rizal sempat menolak dan menyodorkan beberapa nama lain, namun Jokowi tetap meminta dirinya agar menjadi Menteri Maritim karena beberapa alasan. Dia bilang, "Mas Ramli bantu saya sebagai Menteri Maritim." Saya bilang, "Mas, terima kasih, itu bukan keunggulan saya. Saya ada daftar nama ini, buat ini Menteri Maritim." Enggak, saya maunya Mas Rizal Ramli karena Mas Rizal orangnya berani dan yang kedua ngerti masalah. Jadi saya maunya Mas Rizal Ramli, kata Rizal bercerita.